Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Mari kita belajar bersama-sama materi kuis IPS seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK. Berikut ini kita akan belajar soal-soal IPS beserta jawabannya. Soal nomor 1. Penduduk berkumpul di suatu tempat karena faktor pendukung kehidupan berada di sana. Keberadaan penduduk secara terpusat pun pada daerah tertentu menyebabkan di daerah yang lain mengalami kekurangan penduduk. Kondisi ini menimbulkan masalah baru. Banyak program kemajuan daerah menjadi terhambat. Kemiskinan pun bertambah. Jumlah kriminalitas meningkat signifikan. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tak kunjung terselesaikan. Penyebab utama kegagalan ini adalah A. Program tidak tepat sasaran, B. Tergerusnya sumber daya alam, C. Berkurangnya sumber daya manusia berkualitas, D. Berkurangnya dana pembangunan, E. Persebaran penduduk tidak merata. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Berkurangnya sumber daya manusia berkualitas. Soal nomor 2. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Bertambahnya generasi muda dan berkurangnya jumlah generasi tua adalah bagian dari dinamika yang tidak dapat dihindari. Fenomena pertambahan penduduk pada kondisi tersebut adalah bagian dari konsep A. Migrasi, B. Kematian, C. Urbanisasi, D. Kelahiran, E. Kesehatan. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 2 adalah D. Kelahiran. Soal nomor 3. Kesehatan penduduk terperhatikan dengan baik. Tingkat kemiskinan sedikit demi sedikit tertangani secara komprehensif. Produktivitas pembangunan pun berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kondisi inilah bagian dari gambaran pertumbuhan penduduk yang baik di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya A. Pengendalian jumlah kematian, B. Banyaknya angka kematian, C. Meningkatnya migrasi, D. Banyaknya angka kelahiran, E. Persebaran yang merata. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 3 adalah E. Persebaran yang merata. Soal nomor 4. Kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber data kependudukan. Penyebarannya tercatat secara rinci dalam data kependudukan. Pekerjaan, pendidikan, serta jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap dan akurat. Ini adalah bagian dari A. Registrasi penduduk, B. Survei penduduk, C. Pencacahan penduduk, D. Sampel penduduk, E. Sensus penduduk. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah E. Sensus penduduk. Soal nomor 5. Manusia berinteraksi dengan yang lainnya. Keterjalinannya membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Terpenuhi segala kebutuhan adalah bagian dari keterhubungan ini. Keterhubungan ini terjalin atas A. Asas humanitas, B. Asas potensialitas, C. Asas sosialitas, D. Asas individualitas, E. Asas moralitas. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 5 adalah C. Asas sosialitas. Soal nomor 6. Kemampuan manusia dalam bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup,
dan kemampuan mempertahankan hidup tidak dimiliki ketika manusia itu lahir, akan tetapi diperoleh melalui A. Proses akulturasi budaya, B. Proses sosialisasi, C. Proses hukum, D. Proses politik, E. Proses ekonomi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B. Proses sosialisasi. Soal nomor 7. Kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, dan papan menjadi daya dorong kuat bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, orang memilih pemukiman didasarkan atas A. Mudah mendapatkan air, B. Dekat dengan tanah yang subur, C. Dekat dengan lapangan pekerjaan, D. Dekat dengan lahan-lahan garapan, E. Mudah mendirikan bangunan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Dekat dengan lahan-lahan garapan. Soal nomor 8. Hakikat sejarah ialah kelangsungan dan perubahan dalam dimensi waktu, ruang, dan manusia yang berwujud peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang tercatat dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian. Karena itu, isu utama dalam penelitian tentang objek studi sejarah adalah mengenai A. Keautentikan sumber-sumber sejarah, B. Kesenjangan waktu, C. Kelangkaan sumber sejarah, D. Objektivitas dan subjektivitas sejarah, E. Kehandalan metode dan teknik penelitiannya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B. Objektivitas dan subjektivitas sejarah. Soal nomor 9. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dikelola dengan efektif dan efisien dengan mengelola pembiayaan sehingga dapat mencapai apa yang menjadi program utama sekolah dalam pengembangan pelayanan pendidikan. Keberhasilan sekolah dalam pengelolaan tentunya tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai manajer pengelolaan dan pengembangan. Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis adalah kompleks budaya yang dijabarkan dari unsur kebudayaan universal, yaitu sistem A. Religi, B. Kesenian, C. Kemasyarakatan, D. Politik, E. Teknologi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Kemasyarakatan. Soal nomor 10. Manusia saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Segala tindakan dan perilaku manusia yang ada di masyarakat ini tertuju untuk mendapatkan hubungan sosial berupa A. Kepuasan pergaulan dengan orang lain, B. Saling berkomunikasi, C. Bantuan dari orang lain, D. Pertahanan hidup, E. Pemenuhan pangan, sandang, dan papan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah E. Pemenuhan pangan, sandang, dan papan. Soal nomor 11. Masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari sumbangsi masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dalam memenuhi segala kebutuhannya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari buah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka fungsi budaya dalam masyarakat adalah untuk A. Mengadaptasi keadaan, B. Berkomunikasi, C. Berpikir, D. Berkarya, E. Interaksi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah C. Berpikir. Soal nomor 12, unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting dalam arti kelangsungan dan perubahan. Waktu menjadi bagian dari sejarah sebagai identitas sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa dalam sejarah akan berulang dengan perbedaan pada waktu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah A. Waktu yang berlangsung, B. Waktu tertentu, C. Waktu yang lalu, D. Waktu tak terhingga, E. Waktu berlalu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Waktu yang lalu. Soal nomor 13, sekolah adalah bagian dari unsur pendidikan dalam kehidupan manusia. Di sekolah kita dapat melihat keterkaitan antar ketiga unsur kebudayaan. Keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan, aturan dan tata tertib serta program-program peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian yang penting pada sekolah. Interaksi antar guru dengan guru, guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa adalah interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Unsur kebudayaan yang merupakan wujud dari sistem sosial pada kondisi di atas adalah A. Hubungan guru di sekolah, B. Seragam sekolah, C. Upacara sekolah, D. Lambang sekolah, E. Peraturan sekolah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah A. Hubungan guru di sekolah. Soal nomor 14, sejarah menyimpan banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa sejarah menjadi bagian catatan masa lalu yang dialami manusia. Karena begitu luas dan hampir tak terbatasnya materi yang menjadi objek studi sejarah, maka salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusunan sejarah ialah A. Kategorisasi, B. Akomodasi, C. Seleksi, D. Kronologis, E. Keberlanjutan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah D. Kronologis. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Untuk menambah semangat admin membuat konten-konten pendidikan, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.